Praktek identifikasi dan observasi layanan intervensi ADHD. Kelas A01. Dosen pengampu, Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. ANPD. Mata kuliah, Pendidikan Anak dengan Hambatan Perhatian dan Hiperaktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Dalam video ini akan menjabarkan hasil praktek identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan hambatan perhatian dan hiperaktivitas yang dilakukan di salah satu sekolah luar biasa, yaitu SLB 1 Negeri Martapura. Langsung saja kita masuk hasil identifikasi, yang mana di sini ada profil atau identitas anak. Nama Muhammad Ariandi, tempat tanggal lahir Banjarbaru 21 April 2015, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak kedua dari 2 bersaudara, dan bersekolah di SLB Negeri 1 Martapura kelas 2 SD 2B. Adapun riwayat kelahiran atau perkembangan anak. Perkembangan pada kehamilan sebenarnya cukup baik, namun adanya usia kandungan yang lebih dari usia 9 bulan atau postmatur hingga penggunaan alat bantu vakum yang gagal dan akhirnya menjalani operasi sesar. Terus, adapun juga perkembangan masa balita sangat baik. Orang tua yang memperhatikan perkembangan anak mulai dari imunisasi yang lengkap, penerimaan bayi yang rutin, terus kualitas dan kuantitas makanan yang sangat baik serta tidak memiliki kesulitan makan. Terus selanjutnya ada perkembangan fisik, anak juga sangat baik. Sama dengan anak umum lainnya, tidak memiliki keterlambatan dalam perkembangan fisik. Terus selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, dalam perkembangan bahasa, anak memiliki keterlambatan, di mana pada masa balita baru mampu berceloteh di usia 1 tahun, berbicara satu kata yang bermakna di usia 2 tahun, hingga sekarang berbicara kalimat lengkap baru di usia 7 sampai 8 tahun di usianya sekarang. Terus perkembangan sosial sangatlah baik, walaupun ketika berteman, anak masih cenderung suka bermain sendiri, tetapi anak berinteraksi masih sangat bagus. Anak suka menyapa dan mengajak bermain, begitu juga di lingkungan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah, dalam pelaksanaan identifikasi di sekolah melibatkan beberapa pihak yang terkait seperti guru, orang tua, dan tenaga ahli seperti psikolog. Peran kepala sekolah dalam proses identifikasi adalah memastikan apakah anak sudah dilakukan identifikasi dan asesmen dengan tepat atau belum. Nah, adapun langkah awal identifikasi yang dilakukan di sekolah adalah pada saat anak masuk atau mau mendaftar sekolah, orang tua akan diberikan pertanyaan seputar kondisi anak. Setelah itu, orang tua diminta untuk mengisi instrumen yang diberikan oleh pihak sekolah. Saat anak sudah mulai masuk kelas dan pembelajaran, guru juga melakukan identifikasi dengan pengamatan perilaku anak dan dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti pengisian lembar instrumen. Berdasarkan hasil wawancara guru bahwa dalam berinteraksi dengan anak ADHD di kelas, biasanya guru mengajak anak melakukan hal yang anak sukai hingga anak itu bisa diam dan konsentrasinya membaik. Lalu guru akan melanjutkan pembelajaran. Nah, jika anak tantrum, biasanya guru akan memeluk badan anak hingga tenang, baru dilepas. Permasalahan biasanya juga ada yang sering adalah karena guru memegang 2 anak dalam satu kelas, terkadang salah satu anak yang sedang diajarkan, yang satunya lagi berlarian hingga keluar kelas. Sulit untuk mengendalikan anak-anak saat di kelas. Berdasarkan hasil wawancara orang tua, didapati ada 3 faktor penyebab anak ADHD. Nah, yang pertama, faktor prenatal adalah genetik. Ada salah satu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, faktor natal, yaitu adalah usia kandungan yang lebih dari 9 bulan atau bisa disebut dengan postmatur. Terus juga kegagalan alat bantu vakum hingga menyebabkan harus operasi sesar. Terus terakhir adalah faktor postnatal, adalah bayi kekurangan oksigen yang menyebabkan badan bayi membiru. Ini juga dikarenakan karena terlalu lama pada proses kelahiran.
Selanjutnya, layanan intervensi yang diberikan oleh guru. Dalam mengajar anak ADHD, guru masih menggunakan kurikulum 2013. Yang mana juga dalam pembelajaran itu ada perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Layanan khusus yang diberikan untuk anak ADHD sendiri adalah program Bina Diri. Dan juga didukung sarana prasarana yang diberikan oleh sekolah. Selanjutnya, layanan intervensi yang diberikan oleh guru. Dalam mengajar anak ADHD, guru masih menggunakan kurikulum 2013. Yang mana juga dalam pembelajaran itu ada perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Layanan khusus yang diberikan untuk anak ADHD sendiri adalah program Bina Diri. Dan juga didukung sarana prasarana yang diberikan oleh sekolah. Dan yang terakhir ada layanan intervensi orang tua. Biasanya layanan intervensi orang tua yang diberikan adalah bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Orang tua akan menyesuaikan moodnya si anak dalam pembelajaran di rumah. Layanan terapi yang diberikan juga ada ketika usia 4-6 tahun, yaitu terapi tumbuh kembang. Untuk saat ini, anak tidak diberikan terapi.